Perkenalkan, nama saya Yoni Manurung dengan NIM 0220190003 dari Stika Santai Elizabeth Medan, Prodi D3 Kebidanan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit geriatri, yaitu merupakan cabang dari ilmu gerontologi yang mempelajari tingkat kesehatan pada lanjut usia melalui berbagai aspek, antara lain promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini mencakup sebagai berikut, yaitu kesehatan jasmani, jiwa, dan sosial. Pada prinsipnya, geriatri mengusahakan masa tua yang bahagia dan berguna. Nah, selanjutnya, proses penuaan merupakan suatu hal yang wajar, dan ini adalah dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Hanya cepat dan lambatnya proses tersebut tergantung pada usia individu. Secara teori, perkembangan manusia yang dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya masuk fase usia lanjut dengan umur di atas 60 tahun. Dibutuhkan persiapan untuk menyebut hal tersebut supaya tidak menimbulkan masalah fisik, mental, bahkan psikologis. Menua atau menjadi tua adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan atau penyakit yang diderita. Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang, dan di masa ini akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Lansia dimulai setelah pensiun, biasanya antara usia 65 tahun sampai 75 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang batasan lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik wanita maupun laki-laki, secara fisik dapat dibedakan atas dua, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Konsep ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik seseorang, keadaan psikologis, kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi, dan lingkungan tempat tinggal. Di seluruh dunia saat ini, jumlah lanjut usia diperkirakan lebih dari 629 juta jiwa, dan pada tahun 2025 diproyeksikan jumlah lanjut usia akan mencapai 1,2 miliar. Indonesia merupakan negara yang punya jumlah lanjut usia yang cukup tinggi. Pada tahun 2010, jumlah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas adalah 11 juta jiwa, dan diproyeksikan pada tahun 2020 jumlah lanjut usia akan meningkat 72%. Secara umum, menjadi tua ditandai oleh kemunduran fisik, seperti kulit mengendur, penglihatan dan pandangan berkurang, mudah lelah, serta terserang berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, rematik, dan penyakit lainnya. Secara fisik, perubahan psikis yang sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia, seperti tidak mampu mengingat dengan jelas, kesepian, takut menghadapi kematian, serta depresi yang akan berpengaruh pada kualitas hidup seseorang lansia. Kualitas hidup individu dapat dinilai dari kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, penghasilan, hubungan dengan orang lain, dan standar referensi. Selanjutnya, perubahan fisik terjadi pada lansia erat kaitannya dengan perubahan psikososialnya. Pengaruh yang muncul akibat berbagai perubahan pada lansia tersebut, jika tidak teratasi dengan baik, cenderung akan mempengaruhi kesehatan lansia secara menyeluruh. Permasalahan psikologis yang dialami lansia di panti dan merupakan bagian dari komponen yang menentukan kualitas hidup seseorang dan berhubungan dengan dukungan keluarga, interaksi sosial, ataupun dukungan sosial dalam keluarga dapat berjalan dengan baik apabila keluarga menjalankan fungsi keluarga dengan baik.